Pak, ini semua nggak benar, Pak. Bapak harus percaya kalau suami saya itu berkata benar. Menurut saya ini ada orang yang masukin gas oplosan ke sini, Pak. Terus kalau bahan yang udah kadaluarsa itu kita belinya dari dia. Berarti dia orangnya, Pak. Sebelum dia kerja di sini, masalah gas atau bahan baku gak pernah ada masalah apa-apa. Kok jadi nyalain saya sih? Saya di sini hanya sebagai pegawai yang membantu menjual gas. Kalau urusan pengelolaan itu urusan Imron. Pak, pasti dia yang mengoplos gas itu, Pak. Astagfirullahaladzim, Bima. Tega sekali kau menuduh saya. Saya benar-benar kecewa sama kamu, Bima. Saya sudah memberikan kepercayaan penuh sama kamu. Dan jelas-jelas, urusan pengelolaan gas itu saya serahkan semuanya sama kamu. Dan ini, barang kadaluarsa, itu semuanya saya beli sama kamu, Bima. Pak Imron, bahan-bahan yang saya jual ini sudah diperiksa sama istri kamu. Berarti bahan-bahan saya itu masih bagus dan tidak kadaluarsa. Berarti bahan-bahan yang kadaluarsa ini milik kamu, Imron. Dan kamu simpan di situ untuk dijual. Ngomong apa kamu? Kamu sembarangan aja kalau ngomong, ah? Pak, Bapak jangan percaya omongannya dia. Semua yang dia omongin tuh bohong. Jadi Bapak harus tangkap dia, bukan suami saya. Maaf, Bu. Kami tidak bisa menangkap orang tanpa bukti. Semua bukti menunjukkan adalah Pak Imron yang pantas dicurigai. Karena dia telah membuat gas oplosan dan menjual sembako kadaluarsa. Karena dia adalah pemilik toko grosir ini. Pak, tapi Bapak nggak bisa tangkap suami saya. Suami saya itu nggak bersalah. Pak, Pak, suami saya nggak salah, Pak. Jangan tangkap suami saya, Pak. Pak, lepaskan. Lepaskan suami saya. Suami saya nggak bersalah. Mas Imron! Mas! Mas Imron! Lepaskan suami saya! Mas Imron! Ya ampun, pantesan aja kaya raya. Ternyata jual barang-barang kadaluarsa, gasnya oplosan. Ih, malu. Ma, orang kaya yang berakhir di penjara. Ah, tragisnya. Heh, diem ya. Kalian kan yang menjebak suamiku. Kalian kan yang nyuruh Bima minta kerja sama kita, terus minjem-minjem duit sama kita. Ujung-ujungnya apa? Buat jebak suami aku kan? Heh, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Jangan asal nuduh. Kalau emang lakinya bersalah ya udah bersalah aja. Kalau di penjara ya udah penjara aja. Pakai nuduh, terima nasib dong. Dengar ya. Kita lihat aja. Nanti suami aku akan keluar dari penjara. Karena aku yakin orang yang menjebak suamiku pasti akan masuk penjara. Puas. Ya Allah, sebentar lagi hamba mau menunaikan ibadah haji. Bebaskanlah hamba dari penjara ini, ya Allah. Tunjukkanlah kebenaran. Hamba mau pergi ke tanah suci, ya Allah. Jangan biarkan hamba terlalu lama berada dalam penjara ini. Izinkanlah hamba pergi menunaikan ibadah haji, ya Allah. Kasihan dia kedinginan. Badannya juga panas banget. Ya Allah. Kenapa dia, Mas? Badannya panas banget, Pak. Iya, badannya panas banget. Bawa pakai sarung saya aja. Kalau sarung itu diberikan pada dia untuk selimut, nanti Bapak sholat bagaimana? Nggak apa-apa, nanti saya bisa pinjam sama penjaga. Ya sudah. Terima kasih ya, Pak ya. Jangan-jangan ucapan Bu Desi benar. Kalau kalian sengaja menyuruh Bima mengoplos gas di tempatnya Pak Imron. Ya, Pak Imron kan nggak sejahat itu. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Aku tahu kenapa kalian tuh belain Imron. Karena kalian tuh sering ngutang uang, sering ngutang barang, sering pinjam duit. Ih, nggak tahu malu. Ih ya. Juga ya, kalau kalian nih nggak suka dikasih pinjaman sama Imron, paling juga suka benci kan sama Imron? Emang susah ya kalau ngomong sama orang yang mau menang sendiri. Pergi lu. Mama juga bingung. Kenapa si Imron sama si Desi itu uangnya nggak habis-habis? Iya ya, Ma.
Oh iya mah, gimana kalau kita bisnis agen gas aja mah? Terus gasnya kita oplos. Nah kan kita menang banyak tuh. Untung mah. Enggak ah, Mama takut di penjara. Ih, Mama yang ngerjainnya juga hati-hati lah, pelan-pelan jangan sampai ketahuan. Buktinya Mas Bima, tuh dia oplos punyanya Imron, kan malah nggak ketahuan Bimanya, malah Imronnya yang di penjara. Iya deh, Mama mau ya modalin kamu buat bikin gas oplosan. Tapi ingat, walaupun anak sama orang tua, tetap hasilnya bagi rata. Awas kalau curang. Oh, iya itu mau pasti dong Mama. Sarung kamu mana? Lagi dipinjam sama teman satu sel. Hah? Dia tuh lagi sakit, kasihan, biar dia bisa selimutan. Kamu tuh aneh deh. Udah kayak gini kamu masih aja berbuat baik sama orang. Kamu gak kapok apa? Dijebak sama orang yang kamu percaya? Cuma minjemin sarung doang kok. Besok kalau kamu kesini, kamu bawa sarung yang banyak ya. Dan juga beberapa tasbih dan juga suci Al-Quran. Aku tuh mau ngajarin para napi baca ayat suci Al-Quran. Dan juga mau ngajak mereka supaya nggak ninggalin sholat lagi. Mas, kamu sadar gak sih sekarang kamu lagi di mana? Kamu itu lagi di penjara. Jadi sekarang kamu pikirin gimana caranya kamu itu bisa keluar dari penjara. Bukan yang ngurusin orang sholat, tasbih, ngaji, apalah itu gak penting. Seandainya kamu mau dengerin aku untuk tidak mempekerjakan Bima, kamu tuh pasti gak bakal di penjara atau enggak? Desi, ini semua tuh udah takdir. Kok takdir sih? Lagi pula Allah nanti bakal menunjukkan kok siapa yang benar. Selamat ya Desi, semoga sehat dan lancar ibadahnya. Makasih. Pasti tambah sombong aja tuh si Desi. Tentang mau naik ke haji. Selamat ya Des, semoga Biarin hubungan aja, panjang orang ya, sombong Pak. kayak gitu. Nanti di Mekah juga diazab. Ya jelas lah, aku itu pasti bakal jadi hajah yang mabrur. Soalnya kan aku itu orang yang baik. Terus nanti, kalau aku sampai Mekah, aku akan berdoa di depan Ka'bah. Dan aku akan minta sama Allah, supaya orang-orang yang memfitnah suamiku, mereka akan diberi ganjaran. Ini kan pergi aja deh. Gak penting banget mah dengerinnya. Allahumma labbaik, labbaik, la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Inna hamda wa ni'mata laka wa mulka syarika lak. Ya Allah,
Harusnya sekarang hamba sudah berada di tanah suci Mekah, menunaikan ibadah haji, ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kopernya udah di kamarnya masing-masing ya. Nanti kita makan siang bersama. Ustazah, ini kenapa ini? Iya Bu Desi, saya di sini. Kenapa saya tiba-tiba tidak bisa melihat? Ini kenapa ini? Astagfirullahaladzim, Masya Allah, ibu, ya Allah. Ayo ibu, ya Allah, istighfar Bu Desi. Ayo duduk dulu, istighfar Bu ya. Saya tidak bisa melihat Ustazah. Tolong saya. Ini semuanya gelap sekali. Ini gelap. Ini gelap. Tenang, kasih tenang. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kita periksa ke rumah sakit ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu, sebentar ya. Saya mau ke rumah sakit dulu, mau periksa Ibu Desi. Tolong saya Ustazah. Ayo, kita bawa ke rumah sakit dulu. Tolong saya, aku buta. Mata saya kenapa, dokter? Kenapa saya tidak bisa melihat? Mata ibu tidak apa-apa, nggak ada masalah kok. Coba ibu pejamkan dulu matanya. Siapa tahu setelah diberi obat tetes, mata ibu akan pulih kembali. Saya nggak bisa menjamin mata saya,